Oh, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hak, maka berikanlah yang memiliki hak itu haknya. Badan ini punya hak juga untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian yang kedua, menzalimi diri sendiri juga karena tidak mau makan, ya, berpuasa terus menerus. Ya, Nabi SAW mencela ya, orang yang tekun beribadah kepada Allah kemudian badannya menjadi kurus, ya, karena ibadahnya tersebut terlalu diporsir. Ini juga tercela. Kemudian tidak menikahi wanita juga ini tercela karena ada unsur kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada sesama makhluk, misalnya kepada keluarga. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya dan tidak memberikan nafkah, ya. Kata Nabi SAW seperti itu. Jadi zalim kepada keluarganya atau kepada masyarakatnya misalnya, atau kepada binatang sekalipun, atau kepada yang tidak berakal sekalipun, pada binatang tidak boleh kita berbuat zalim. Contohnya tadi di depan kita sudah sampaikan hadis Nabi SAW, kalau kalian menyembelih hendaklah mengajarkan pisau kalian dan menggembirakan binatang kalian. Tidak boleh ditakut-takuti disembelih di depan temannya. Makanya biasa ada kalau riwayat kurban itu kadang ada sapi yang mengamuk, ya. Dan sapi yang mengamuk karena secara menyembelihnya salah, karena dia sembelih di depan temannya yang masih hidup. Baik, jadi itu jemaah sekalian rahimahullah, 3 kezaliman harus kita jauhi. Di antaranya kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri sendiri, dan kezaliman kepada sesama makhluk. Dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih Syafi'i, kalau kita buang air kecil misalnya di tanah lapang, ada tempat-tempat yang berlubang, itu tidak boleh kita buang air kecil di situ karena akan ada binatang, mungkin semut atau mungkin ular atau binatang lah, ya, jadi yang sarangnya di lubang tanah tersebut. Atau mungkin ya kita ada air yang tergenang kemudian kita buang air kecil di situ, itu juga zalim gitu, karena nanti orang yang lewat akan membasuh mukanya di situ atau apa, ya. Atau terkadang ada, kalau dulu masih ada yang seperti itu, tapi kalau sekarang sudah tidak ada kayaknya, ya. Ada pohon-pohon yang rindang, kemudian dia buang hajat di situ, maka itu bisa menzalimi orang lain. Kalau orang lain juga dulu bisa kerepotan karena perbuatan kita tersebut. Maka jemaah sekalian rahimahullah, karena kita menjauhi segala macam kezaliman, karena kezaliman itu adalah merupakan kegelapan bagi seseorang nanti di hari kiamat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan walaupun hanya karena kita butuh garam saja, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru pergi beli garam. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, bisa saja kita walaupun kita mau beli garam tapi tidak punya uang atau tidak ada penjual garamnya, tentu kita akan susah karena itu. Jadi kita minta garam pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian kita berusaha. Baik, kira begitu. Ini saya silakan. Puasa di bulan ini sebelum Muharram atau yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bulan Muharram itu adalah melaksanakan puasa. Nabi SAW pernah melihat orang Yahudi berpuasa di 10 hari hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang apa yang mereka lakukan itu.
Dan Yahudi tersebut mengatakan bahwa kami berpuasa karena Nabi Musa waktu tanggal 10 Muharram itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi selamatnya Nabi Musa sehingga mereka berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku Musa, ya, saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa. Beliau berpuasa tanggal 10. Tapi kemudian ditegur oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa di hari ke-9. Tapi belum sampai hari 9 Muharram tahun depan beliau sudah wafat. Jadi sunnahnya ya kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 10 sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun tanggal 9-nya itu disebut dengan sunnah hamdiyah, sunnah yang berupa keinginan. Kalau toh Nabi SAW hidup di tanggal 9 Muharram itu pasti beliau berpuasa juga. Jadi kita meneladani Nabi SAW dengan berpuasa tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu kurang tepat ya, mungkin karena kalau dia beli mungkin ada unsur keberkahan, barangkali kalau dibeli di tanggal 10 Muharram. Jadi keberkahan suatu waktu itu ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanggal 9 bulan Zulhijjah itu diawali dengan awal tahun dan akhir tahun itu diawali dengan ibadah. Di awal tahun di akhir tahun itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu akhir tahun. Allah perintahkan untuk berhaji, Allah perintahkan untuk berkurban, Allah perintahkan untuk berpuasa, Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian di awal tahun Allah juga masih perintahkan kita untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena bulan Muharram ini sangat utama. Allah SWT sebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan Muharram itulah Syahrillahil Haram. Allah Subhanahu wa Kalau kan biasa ada orang meninggal, diambil itu ke dunia, atau kambing, tahlilan, apakah itu muslim atau wajib atau tradisi? Maka seperti Jadi yang seperti itu tidak digolongkan ke dalam musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya musyrik yang seperti itu. Kemudian yang ibu tanyakan tadi, seperti misalnya tubuh hari menyembelih kambing atau melakukan acara tahlilan, maka itu namanya Islam disebut bid'ah, bid'ah. Dan bid'ah itu sangat tidak. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tahlilan atau apa saja yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak ibadahnya tersebut. Karena hukum asal daripada ibadah itu harus diperintah oleh Allah. Kalau hukum asal perkara-perkara dunia itu boleh, ya boleh. Kalau hukum asal ibadah itu ada pahala dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang akan ini Bisa dihukumi kafir kecuali sholat. Kemudian ketika orang mengatakan nanti nafas di hatiku atau bersih di hatiku, baru mau mengerjakan sholat, maka sebenarnya sholat itulah yang membersihkan hatinya. Kalau tidak sholat ya tidak pernah bersih itu, tidak akan pernah bersih. Karena Nabi SAW mengatakan perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Setiap hari kalian mandi di situ 5 kali. Apakah masih ada tinggal dari daging seseorang? Maka para sahabat menjawab tidak ya Nabi SAW. Jadi seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu itu.
Jadi kalau mau mengatakan bahwa nanti bersih hati, ya tidak bisa bersih karena dengan sholat itu seorang hatinya bisa menjadi bersih. Dan dunia ini memang dipenuhi oleh orang yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek, gitu. Akhlaknya buruk. Ya sholat bagus, tapi nyolong juga jalan misalnya. Keluar dari masjid sebenarnya orang bilang gitu. Atau mungkin sholat bagus tapi membicarakan kejelekan orang juga aktif. Mungkin sholat bagus tapi masih berbuat yang tidak yang jelek gitu ya. Jadi ada orang yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya buruk. Ada orang yang akhlaknya bagus tapi ibadahnya buruk